Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. 11 tahun yang lalu, seorang gadis Thailand menemukan cintanya di sebuah acara reuni kampus. Karena seorang pria rupawan telah berhasil menarik perhatiannya. Pria itu tidak saja menawan hatinya yang kosong akan cinta, tetapi juga memporak-porandakan masa depannya. Buat yang saat ini sedang kasmaran, berhati-hatilah karena cinta tak selalu indah. Nggak pakai lama, watch. Missing someone with all your Sebelum Jamie lahir, kedua orang tuanya pindah dari Thailand ke Amerika. Dia tumbuh menjadi anak yang rajin belajar, yang bercita-cita kuliah di bidang media. Ketika Jamie berhasil masuk ke Universitas Michigan, karena jauh dari kotanya, gadis itu pun memilih untuk tinggal di asrama kampus. Di sana di kamar nomor 516, Jamie tinggal bersama beberapa orang siswa yang dengan cepat mereka menjadi akrab karena sama-sama menyukai sepak bola. Sehingga di waktu luangnya, mereka akan menghabiskannya dengan nonton bareng. Bagi teman-temannya, Jamie adalah seorang gadis yang ceria dan teman yang bisa dijadikan untuk berbagi rahasia. Setamat kuliah, Jamie bekerja di perusahaan penjualan alat-alat medis yang berada di Phoenix, Arizona dengan penghasilan $100.000 per tahunnya. Namun di balik kesuksesannya, Jamie juga melalui masa-masa penuh tekanan tanpa didampingi oleh teman-teman kuliahnya. Jika sewaktu di asrama dulu, mereka selalu bersama dalam suka dan duka, saat ini dengan kesibukan serta kehidupan masing-masing, semua teman-temannya tentunya sulit untuk bertemu. Sehingga Jamie sering kesepian dan merasa terisolasi di lingkungan barunya. Untuk menghilangkan kesepian, Jamie pun bergabung dalam grup alumni kampus. Dia berharap bisa kembali merasakan kenangan indah masa-masa kuliah dulu. Hal ini tampaknya cukup membantu karena mereka lumayan sering berkumpul, baik untuk nonton bareng di bar lokal atau hanya sekedar ngumpul-ngumpul biasa. Dan di masa-masa itulah dia bertemu dengan alumni yang berada satu angkatan bernama Brian Stewart. Mereka menemukan banyak kesamaan sehingga hubungannya berubah menjadi hubungan asmara yang berkembang dengan cepat. Dan kurang setahun dari pertemuan pertama, Brian pun memutuskan untuk pindah ke rumah Jamie. Semuanya berjalan lancar hingga pada bulan Agustus 2009, saat itu Jamie yang sukses tiba-tiba diberhentikan dari perusahaannya. Setelahnya, dia kembali mencari pekerjaan dan memasukkan lamaran hingga ke banyak negara bagian yang sayangnya masih belum berhasil. Karena Jamie yang sebagian besar membayar tagihan rumah, mulai merasa terbebani karena tabungannya semakin menipis. Dan perlahan, masalah keuangan juga mulai berdampak pada hubungan mereka. Pada 17 Maret 2010, Brian berencana ingin memutuskan hubungan mereka karena dia ingin fokus melakukan rencana karirnya yang dulu pernah diimpikan sebelum bertemu Jamie. Namun saat dia akan membicarakan hal tersebut, tiba-tiba saja Jamie membawa berita bagus. Jamie mendapatkan pekerjaan di Denver, Colorado dan mengajak Brian ikut bersamanya. Tetapi kabar tersebut tidak mempengaruhi Brian yang justru menyatakan keinginannya untuk berpisah demi mengejar karirnya yang dulu sempat terhenti. Karena penolakan tersebut, di malam itu pun mereka bertengkar karena Jamie merasa kesal dan kecewa. Sebelum perdebatan semakin panas, keduanya memilih untuk tidur saja dan akan membahasnya keesokan pagi. Ketika Brian terbangun pada jam 3 pagi untuk pergi kerja, sebelum berangkat dia sempat mencium kening Jamie yang saat itu masih terlelap. Dan di hari yang sama, Brian pun mengirim email pada alumni kampus untuk memberi kabar jika dia dan Jamie telah putus dan Jamie pindah ke Denver karena pekerjaan barunya.
Mendengar kabar tersebut, teman-teman Jamie ikut merasa senang karena mereka tahu jika dia sedang kesulitan mencari kerja. Setelah kepergiannya hingga berminggu-minggu kemudian, Jamie tidak sekalipun menghubungi teman-temannya. Tetapi hal tersebut tidaklah aneh, karena gadis itu bukan tipe orang yang selalu memberi kabar pada teman-temannya. Namun 3 bulan kemudian, Brian mulai khawatir ketika tidak bisa menghubungi Jamie. Dia pun menghubungi ketua alumni untuk menanyakan apakah ada di antara mereka yang mendengar kabar dari wanita itu. Sang ketua mengatakan belum mendengar kabar apapun dan juga merasa khawatir karena setelah dihubungi nomor ponsel Jamie tidak pernah aktif dan merasa ada yang aneh. Mereka pun meminta seorang detektif swasta untuk melacak keberadaannya. Sama halnya seperti penyidikan yang dilakukan oleh polisi, Brian adalah orang pertama yang diselidiki oleh sang detektif. Saat itu, dia mengetahui jika hubungan Jamie dan Brian yang telah berjalan 3 tahun sempat menggantung ketika wanita itu pindah. Saat detektif memeriksa kartu kredit Jamie untuk melacak lokasinya, di sana terlihat masih ada aktivitas transaksi yang terjadi di luar area kota Denver. Hal ini sangat aneh karena jika Jamie pindah ke Denver, semua transaksi tentunya akan dilakukan dari sana. Dan karena hal ini, sang detektif pun menyarankan pada anggota alumni untuk melapor pada polisi karena tampaknya kasus ini berpotensi untuk menjadi kasus orang hilang. Brian yang mendengar hal tersebut segera menelpon orang tua Jamie yang berada di California. Mereka sangat terkejut. Apalagi ayah Jamie yang panik segera menelpon polisi. Tetapi sayangnya, walaupun penyidikan berjalan di waktu yang sama, tetapi mereka telah kehilangan golden time yang merupakan waktu berharga dalam pencarian orang hilang karena Jamie sudah tidak ada kabar sejak 3 bulan yang lalu. Penyidikan pun diawali dengan mencari mobilnya dan tidak butuh waktu lama, mereka menemukan mobil tersebut di luar apartemen Brian dan tidak pernah meninggalkan Arizona. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi polisi, karena bagaimana mungkin seseorang pindah ke kota lain dengan jarak 1287 km tanpa membawa mobil. Namun ketika polisi mendatangi rumahnya untuk menanyakan hal tersebut pada Brian, pria itu justru terkesan angkuh. Dia mengaku jika Jamie adalah mantan pacarnya, tetapi tidak pernah menjawab pertanyaan polisi tentang mobil itu. Polisi juga memperhatikan sikap Brian yang cukup aneh, karena dia adalah orang pertama yang melaporkan tentang Jamie, tetapi saat dimintai keterangan, justru dialah yang bersikap acuh tak acuh. Ketika Brian meminta izin untuk ke toilet, polisi pun menolaknya karena mereka curiga seandainya saja di kamar mandi tersebut ada barang bukti yang bisa saja dihilangkan oleh Brian. Tetapi polisi cukup beruntung karena di saat bersamaan Brian mendapat surat perintah penangkapan karena berkendara tanpa SIM. Kesempatan ini digunakan polisi untuk membawanya ke stasiun agar diinterogasi lebih lanjut. Walaupun Brian bertahan dengan ceritanya jika Jamie ke Denver untuk mendapatkan pekerjaan baru, tetapi polisi merasa ada sesuatu yang disembunyikan pria itu. Saat Brian sedang diinterogasi dengan surat perintah penggeledahan, mereka memeriksa apartemen yang pernah ditinggalinya bersama Jamie. Di sana mereka menemukan sebuah tas, koper, baju, dan paspor milik wanita itu. Sedangkan dompet dan SIM-nya tidak ditemukan di mana-mana. Sedangkan di stasiun, polisi semakin curiga pada Brian ketika tanggal lahir yang dia berikan saat penangkapan tidak cocok dengan tanggal lahir yang ada di SIM. Dan saat penggeledahan di rumah Jamie, polisi menemukan sebuah SIM yang disembunyikan di dalam amplop. Nama di dalam SIM tersebut terdaftar atas nama Rick Wayne Valenti yang pada alamat rumah Brian sebelumnya, nama itu juga dicantumkan sebagai teman serumahnya. Namun foto pada SIM tersebut adalah foto milik Brian sendiri.
Menurut pria itu, ketika pindah ke Michigan, dia mengubah namanya dari Rick Wayne Valenti menjadi Brian Stewart. Dia mengaku melakukannya karena ingin melupakan masa kecilnya yang sulit. Perubahan identitas tersebut belum sah secara hukum, karena baginya lebih mudah memalsukan dokumen daripada merubah identitas secara resmi. Berdasarkan nama aslinya, polisi pun melakukan penyidikan atas nama Rick Valenti yang ternyata memiliki beberapa catatan kejahatan. Selain mengganti namanya, dia juga merubah usianya menjadi lebih muda 8 tahun. Dan dia juga pernah bercerai sebanyak 3 kali serta memiliki 2 orang putri yang tidak pernah dilihatnya dan tidak pernah dibiayai. Brian juga berbohong tentang pangkatnya sewaktu di militer. Pria itu hanyalah tentara biasa berpangkat rendah yang dipecat secara tidak hormat setelah menikam 2 orang rekannya yang membuatnya dipenjara selama 2 tahun. Dia juga tidak pernah kuliah di Universitas Michigan, tetapi dia bisa bergabung setelah membuat ijazah palsu untuk menipu pengurus alumni. Setelah kebohongannya terbongkar, kali ini Brian merubah ceritanya. Dia berdalih jika selama ini Jamie mengetahui jika dia adalah Rick Valenti. Dia bahkan mengatakan jika sebelum berangkat ke Denver, Jamie meminjam uangnya sejumlah 1,5 miliar yang akan digunakannya untuk memulai hidup baru di kota itu. Tetapi dengan semua pengakuan tersebut, tentunya polisi tidak percaya begitu saja. Mereka sangat yakin jika di malam saat pasangan itu bertengkar, Brian telah membunuh Jamie. Namun sayangnya, sebelum polisi menemukan bukti yang kuat, saat itu mereka belum bisa menangkapnya secara resmi. Untuk membuktikan kecurigaan mereka, polisi juga melacak jejak digital Jamie. Diketahui, dia selalu membayar tagihan tepat waktu dan selalu membalas email masuk yang semua transaksi berhenti di tanggal 17 Maret 2010. Tetapi setelah tanggal tersebut, kartu kreditnya tampak masih digunakan untuk melakukan pembayaran keanggotaan bulanan di sebuah situs kencan online yang ternyata merupakan akun milik Brian. Di dalam profil tersebut, lagi-lagi dia mencantumkan diri sebagai tamatan dari Universitas Michigan. Brian pun ditangkap atas tuduhan penipuan dan merubah identitas secara ilegal. Sedangkan di apartemennya, polisi menemukan dompet dan ponsel Jamie serta sebuah amplop berisi SIM card dan kartu identitas universitas serta beberapa kartu kredit yang semuanya telah dipotong-potong menjadi serpihan. Walaupun Brian beralasan jika kartu-kartu itu dipotong oleh Jamie, tetapi di dalam amplop tersebut juga ditemukan DNA milik Brian. Kebohongan Brian kembali terbongkar ketika seorang napi yang berada di penjara yang sama mengatakan jika Brian pernah curhat. Saat itu, dia mengaku khawatir akan didakwa atas kasus pembunuhan walaupun jasad Jamie belum ditemukan. Dia juga menceritakan telah menembak dan membuang wanita itu di sebuah lokasi yang sulit untuk ditemukan. Semua pernyataan tersebut melengkapi bukti-bukti yang sudah dikumpulkan polisi untuk mendakwanya atas pembunuhan tingkat 2. Di dalam persidangan, jaksa yang tahu betul jika tanpa jasad akan sulit membuktikan jika pelaku bersalah juga telah menyiapkan deretan saksi serta bukti-bukti yang kuat. Yang di sana juga terungkap jika sebenarnya Jamie telah ditawari pekerjaan lain di Arizona dan harus mulai masuk di tanggal 18 Maret. Salah satu saksi yang merupakan teman Jamie dan bekerja sebagai seorang pengacara mengatakan jika pada satu waktu Jamie datang ke kantornya untuk menyelesaikan kontrak dalam keadaan memar dan tampak tertekan. Dia memperlihatkan beberapa memar dan luka akibat KDRT yang menurutnya dilakukan oleh Brian. Walaupun saat itu Jamie belum mengambil tindakan apapun, tetapi menurutnya sejak musim panas 2007, Jamie sebenarnya sudah curiga
dengan semua kebohongan Brian. Kecurigaannya terjadi ketika saat itu Brian ditangkap atas kasus perampokan dan Jamie lah yang membayar pengacara agar dakwaannya dikurangi dari kasus kejahatan diganti menjadi kasus pelanggaran. Yang setelah kejadian tersebut, Jamie berusaha mencari informasi tentang kekasihnya, tetapi sayangnya semua usahanya gagal. Saat itu Jamie masih berusaha bertahan hingga menunggu waktu dan berencana meninggalkannya jika dia telah mendapatkan pekerjaan. Yang menurut teman-temannya, sejak pacaran dengan Brian, Jamie tampak mulai tertutup dan jarang berkirim kabar. Dia juga menjauh dari keluarganya, yang mereka yakini hal tersebut dilakukan atas paksaan Brian. Sepanjang persidangan, Brian kembali mengarang indah dengan skenario cerita yang tidak masuk di akal. Dengan percaya diri, dia bahkan menolak didampingi pengacara dan berusaha untuk membela diri sendiri. Selain itu, dia menyalah-nyalahkan Jamie, yang menurutnya setelah berhenti dari pekerjaan, wanita itu menjadi stres serta putus asa dan berencana melarikan diri dari masalahnya. Sedangkan tentang kartu kredit, sejak awal pacaran Jamie telah memberinya kartu itu. Dia meyakinkan pengadilan jika Jamie masih hidup dengan identitas palsu di negara lain dengan tampilan yang juga telah berubah. Dan mereka pernah berkomunikasi melalui telepon serta melalui email rahasia yang hanya mereka berdua yang bisa mengaksesnya. Setelah pengakuan ini, tentu saja tidak ada yang percaya karena Jamie tidak punya masalah apapun yang akan membuatnya melarikan diri, apalagi sampai mengganti identitas. Dan hingga persidangan berakhir, Brian masih tidak mau menceritakan secara detail tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana caranya melenyapkan Jamie. Pada 22 Desember 2011, hanya butuh waktu selama 4 jam diskusi, juri pun memutuskan Brian bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan penipuan kartu kredit. Dan untuk semua dakwaan, dia divonis total selama 54 tahun penjara. Selama 7 tahun sejak Jamie menghilang, Brian selalu menyangkal telah terlibat dan tidak mau memberitahu di mana Jamie dikuburkan. Tetapi pada akhirnya, di tanggal 21 Juni 2018, sisa-sisa jasad Jamie ditemukan di area Sun Lake yang berada di Chandler, Arizona, oleh perusahaan pertamanan yang akan melakukan konstruksi. Seminggu kemudian, polisi mengkonfirmasi jika jasad tersebut merupakan milik Jamie. Keluarga dan teman-temannya memberikan pemakaman yang layak yang dihadiri oleh banyak orang. Sebagai penghormatan terakhir, pihak Universitas Michigan juga menanam bunga peoni cinta untuk mengenang wanita itu. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.